Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama M. Arif. Nomor pokok mahasiswa 201021029. Video ini bertujuan untuk melengkapi sebagai ganti ujian tengah semester dari dosen pengampu Dr. Insinyur Haji Suparto, SH, SIP, MM, MSI. Dari video ini juga saya akan mempresentasikan terkait filsafat Pancasila. Mengenai judul filsafat Pancasila, ada dua kata yang harus kita pisahkan. Yang pertama tentang filsafat, yang kedua tentang Pancasila. Filsafat sudah kita ketahui secara gambaran umum bahwasanya yaitu cinta kebijaksanaan. Apapun yang kita renungkan, apapun yang kita pikirkan untuk mencapai suatu kebenaran yang hakiki, maka hendak harus menyikapi dengan cinta dan kebijaksanaan. Yang kedua tentang Pancasila. Pancasila, fakta sejarahnya dikemukakan oleh kerajaan Majapahit. Dari mana kita tahu bahwasanya Pancasila itu berasal dari kerajaan Majapahit, yaitu melalui pujangga-pujangga ternama dari kerajaan Majapahit, yaitu Empu Tentular, dengan karya bukunya berjudul Sutasoma. Di dalam buku Empu Tentular Sutasoma tersebut bercerita tentang Pancasila yang mana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Maka Pancasila secara arti 5 dasar. Nah, di dalam buku tersebut Empu Tentular menambahkan krama, yaitu jadi kalimatnya menjadi Pancasila Krama, yang mana ini menjadi dasar bagi kerajaan Majapahit untuk mengayomi masyarakat yang dinaunginya, masyarakat yang di bawah titahnya. Yang mana Pancasila Krama tersebut antara lain yang pertama ahimsa, yaitu dilarang melakukan tindakan kekerasan. Yang kedua asteya, dilarang mencuri. Yang ketiga indriya nigraha, dilarang iri dan dengki. Yang keempat arsawada, dilarang berbohong. Yang kelima dama, dilarang mabuk-mabukan. Nah, 5 dasar ini itu hanya cangkupan moral untuk menjaga keadaan masyarakat, agar masyarakat patuh kepada titah kerajaan. Maka ini menjadi acuan bakunya kerajaan tersebut untuk mengontrol kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit. Karena Majapahit itu daerah wilayahnya itu sangat luas, sampai ke Irian Barat sana, termasuk Semenanjung sangat luas titah wilayahnya. Nah, lain hal dengan Pancasila yang diadopsi Indonesia saat ini. Ketika kita ingin mengetahui Pancasila yang menjadi dasar bernegara Indonesia saat ini,
mari kita kembali kepada fakta sejarah waktu untuk menggapai kemerdekaan. Pada waktu itu Indonesia berasumsi untuk menjemput sebuah kemerdekaan. Maka melalui untuk menggapai kemerdekaan itu para pendiri-pendiri bangsa membuat satu musyawarah yang disebut dengan sidang BPUPKI. Dan sidang BPUPKI waktu itu lebih dikenal dengan Dokuritsu Junbityo Sakai, yang terjadi dalam rentang waktu 3 hari, 29 Mei sampai 1 Juni. Di sana ada yang berbicara Muhammad Yamin, di sana ada bicara Supomo. Tapi waktu itu yang mengenal, yang memproklamirkan, atau yang mempresentasikan atau yang mendengungkan tentang Pancasila itu yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno waktu itu oleh anggota sidang paripurna, atau lebih tepatnya ketua sidang paripurna, sidang BPUPKI, meminta apa filosofi Gronselahnya atau Weltanschauungnya Indonesia untuk merdeka. Pijakannya itu di mana? Maka Soekarno mengatakan pijakannya itu ada 5. Dan 5 pijakannya itu diberi nama Pancasila. Karena Soekarno berkaca kepada Jerman Barat, kepada Rusia, dan kepada negara-negara lainnya, termasuk negara Arab Saudi. Jerman Barat, filosofis Gronselahnya atau Weltanschauungnya itu nasionalisme, sosialisme. Kalau Rusia itu Marxisme. Jadi Soekarno mengambil pijakan Pancasila sebagai dasar negara, Weltanschauungnya, filosofis Gronselah. Jadi filosofis Gronselah itu ketika kita berkaca pada apa yang disampaikan oleh Soekarno, bahwasanya ini satu pemikiran yang mendalam untuk pemersatu Indonesia pada saat itu, bahkan sampai saat ini. Jadi, dan 5 dasar tersebut yang diberi nama Pancasila itu yang disampaikan oleh Soekarno, yang pertama yaitu kebangsaan, yang kedua internasionalis, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat sosial, yang kelima ketuhanan. Nah, dari 5 poin ini Soekarno memberi penjelasan bahwasannya tentang kebangsaan itu dia berpikir, dia merenungkan melalui buku yang ditulis oleh Dr. Sun Yat-sen dengan judul The Three People's Principles. Karena waktu itu Dr. Sun Yat-sen ini salah satu revolusioner yang mendobrak tentang kosmopolitisme, tentang ketidakpercayaannya bangsa Tiongkok terhadap kebangsaan. Jadi waktu itu Tiongkok ini tidak mengetahui yang ada namanya bangsa Cina, bangsa India, bangsa Somalia, dan bangsa-bangsa yang lainnya. Tidak percaya. Maka dari itu Soekarno berpikir secara mendalam bahwasanya untuk pemersatuan itu harus ada yang namanya kebangsaan. Kemudian tentang internasionalisme. Tentang internasionalisme ini Soekarno berpikir juga secara mendalam bahwasanya
untuk menggapai ini semua, untuk melintasi tentang internasionalisme ini, harus melalui nasionalisme. Karena internasionalisme tidak akan bisa hidup di dalam nasionalisme, begitu juga sebaliknya. Maka Soekarno berpendapat, mengambil pendapat Mahatma Gandhi, revolusioner India, bahwasanya mengatakan nasionalis, my nationalist is humanity. Nasionalisme saya itu adalah kemanusiaan. Jadi ketika kemanusiaan itu hadir di dalam diri setiap manusia, maka bisa saling merangkul, bisa saling membantu, bisa saling tolong menolong. Maka pernah kita dengar kalimat Soekarno, sama rata, sama rasa, sama ratap, sama tangis, begitu. Nah, kemudian kita masuk ketiga, poin yang ketiga, yaitu tentang mufakat dan demokrasi. Terkait mufakat dan demokrasi, Soekarno berkaca kepada Islam. Maka untuk mempertahankan Islam, maka hendaklah melalui musyawarah, musyawarah mufakat. Itu yang didengungkan oleh Soekarno. Tetapi di sini harus kita bedakan musyawarah dan demokrasi. Musyawarah itu tentang kesepahaman, satu frekuensi untuk mencapai suara yang mutlak. Kalau demokrasi itu ala barat, yang bicaranya one man one show atau one man one vote. Jadi ada kesenjangan sedikit antara musyawarah dan mufakat. Yang keempat yaitu tentang sosial. Jadi untuk menggapai semua hal tentang keberagaman, tentang kehidupan bermasyarakat, maka dengan pelan-pelan harus memahami tentang koridor-koridor yang berlaku. Yang kelima tentang ketuhanan. Ketuhanan di sini Soekarno berpikir bagaimana setiap pemeluk itu mengakui kepada Tuhan yang dianutnya. Termasuk di sana beberapa agama. Nah, penjelasan atau penyampaian Soekarno ini pada tanggal 1 Juni 1945 itu diterima, usulannya diterima oleh 62 anggota BPUPKI tersebut. Tetapi tidak sampai di situ, hanya menerima usulan dari Insinyur Soekarno. Setelah persidangan ditutup, ada upaya persidangan selanjutnya, yaitu persidangan kedua tentang sidang kedua BPUPKI Dokoritsu Jion Bikyo Sakai, yaitu digelar dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Disitulah dari rentang waktu tanggal 10 sampai tanggal 19 dibentuklah tim 9. Kita kenal dengan nama tim 9 untuk merumuskan kembali apa dasar yang pernah disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut. Jadi tim 9 ini merumuskan tentang Pancasila ini, terjadi perdebatan sengit dan akhirnya muncullah opsi yang mana disepakati dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Dan isi 5 tersebut, yang pertama ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam. Yang kedua,
Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah 5 yang hasil dari tim 9 setelah perdebatan sengit tersebut yang ditandatangani 22 Juni 1945. Perdebatan ini, hasil ini dinamai dengan yang sering disebut dengan Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta inilah menjadi dasar waktu itu Indonesia untuk memproklamirkan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi setelah Mukodimah atau Piagam Jakarta ini telah rampung, telah disahkan, maka di sini kita menarik satu benang merah bahwasanya Pancasila tersebut hasil dari musyawarah atau perdebatan sengit yang telah terjadi di dalam tim 9 tersebut. Begitu. Kemudian setelah memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, ada terjadi pemberitaan yang kurang menyenangkan yang sampai kepada Bung Hatta, bahwasanya ada yang keberatan mengenai Pancasila yang telah dirumuskan atau yang telah disahkan oleh tim 9 itu, yang ditandatangani tanggal 22 Juni 1945 itu, karena menyatakan yang sila pertama, ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini menjadi keberatan bagi mereka-mereka yang Hindu, yang Nasrani, Kristen. Jadi kembali lagi dipersidangkan, tak sampai hitungan hari, hanya beberapa jam saja, terjadilah perubahan, yang mana perubahan tersebut kembali hanya redaksi pasal 1 yang dirubah menjadi ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah 5, dan itulah menjadi dasar kita saat ini, 5 Pancasila tersebut yang telah menjadi dasar Indonesia Merdeka, pijakan Indonesia Merdeka, filosofis Kronslag atau Weltanschauungnya Indonesia untuk mencapai kemerdekaan hakiki dan kita rasakan sampai saat ini. Jadi kalau kita perhatikan dari 1 Juni dengan 22 Juni, antara sidang BPU PKI yang pertama dan yang kedua, yaitu dengan tim 9, itu ada perbedaan. Yang pertama itu usulan Soekarno hanya diterima oleh 62 anggota sidang BPU PKI, Dr. John B. Sakai. Yang kedua itu merumuskan kembali atau redaksi-redaksi yang disampaikan oleh Soekarno itu dirampungkan kembali, karena Soekarno meletakkan posisi ketuhanan itu pada sila yang kelima. Jadi maka dari tim 9 itu dirumuskan kembali, didiskusikan lagi, terjadi musyawarah dan perdebatan segala macamnya. Akhirnya ketuhanan itu diletakkan di posisi yang pertama. Begitu. Nah, kalau kita melihat kepada keabsahannya,
maka keabsahannya itu yang telah disepakati dan tadi. Berarti yang Pancasila yang kita adopsi saat ini itu berdasarkan dari musyawarah mufakat yang disahkan oleh tim 9 tadi. Jadi Soekarno dalam hal ini sebagai penggagas, penemu, penyampai, karena beliau fakta sejarahnya yang pertama kali mengenalkan Pancasila pra kemerdekaan Indonesia, begitu. Saya pikir sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.